Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa kana alaqatan faqalaqa fassawa. Kemudian menjadi sesuatu yang melekat mani itu, lalu dia menciptakan dan menyempurnakan. Rasulullah menyampaikan apa yang dikatakan Allah itu tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan. Dengan cara proses yang sudah kita ketahui bahwa Jibril menyampaikan, lalu kemudian ayat-ayat Al-Quran itu diberi penjelasan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun menyampaikan apa yang disampaikan oleh Jibril, berikut penjelasannya itu tanpa perlu dikurang-kurangkan, tanpa perlu ditambah-tambahkan. Ketika Allah begitu murka kepada para pendusta Al-Quran yang berpaling dari Al-Quran dan menjanjikan akan memberikan mereka sesuatu yang sungguh berat penderitaannya kelak di hari penghisapan. Sesungguhnya dua ayat ini, yang terakhir ini, ketika Allah mengatakan bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan, lalu kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat, lalu dia menciptakan dan menyempurnakan. Kan secara nalar apa yang disampaikan oleh Allah itu tiba-tiba bergeser tentang penciptaan manusia itu untuk menyadarkan para kaum kafir Quraisy. Bisa saja Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Allah itu bisa menghilangkan dua ayat ini. Karena tambahan dua ayat ini butuh penjelasan yang sangat ilmiah, butuh penjelasan yang sangat berbau-bau bidang akademik, terutama di bidang kesehatan. Tapi kan ternyata tidak. Apa yang disampaikan Allah toh ya udah disampaikan. Ketika mereka para pembangkang Al-Quran itu mungkin dengan segala pengetahuan yang didapatkan dari sejak lahir sampai dia tumbuh berkembang menjadi oposisi Muhammad, memiliki banyak begitu pengetahuan. Siapa yang bisa memungkiri itu? Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan itu bukan termasuk mereka yang di dalam kasta kaum kafir Quraisy itu kelas yang bawah, kelas yang tidak berpengetahuan, sangat berpengetahuan. Makanya karena berpengetahuannya mereka itu, Allah sampaikan juga sebuah pengetahuan, wahai kalian semua itu. Apakah kalian lupa kalian dulu hanya setetes mani yang aku bantu tumpahkan ke dalam rahim. Lalu kemudian mani itu melekat, lalu aku ciptakan dan aku sempurnakan kalian. Dan hal itu sangat nyampe di otak-otak para kaum kafir Quraisy kelas atas. Untuk menampar mereka, Allah tidak menggunakan kata-kata premanisme, kata-kata banditisme, kata-kata bajinganisme. Kan bisa saja Allah untuk memberkati mereka, nanti kalian akan aku hajar, akan aku pukul, akan aku gebuk. Bisa saja, karena dia Tuhan yang Maha Esa, suka-suka dia mau berkata apa. Tapi kan tidak. Untuk menyadarkan mereka, Allah langsung memberi kelas pengetahuan mereka tentang proses kehidupan. Kesombongan-kesombongan mereka, pelecehan-pelecehan mereka, penistaan-penistaan mereka. Terkadang Allah tidak marah ketika nabinya sedang dijalimi oleh umatnya, tapi ketika ucapan-ucapannya itu diragukan, dinistakan, dilecehkan, itu Allah bisa marah. Hati-hati. Terkadang Allah itu melihat Muhammad, melihat Isa, melihat Musa, melihat nabi-nabi yang diutus itu dijalimi. Ini sekali lagi, terkadang dia tidak begitu marah, karena mungkin dianggap sebuah ujian, cobaan, apakah nabi-nabinya itu kuat menerima iman yang disampaikan olehnya.
Tapi ketika apa yang disampaikan oleh Jibril, ketika apa yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada nabinya, dan mereka itu menistakan ayat-ayat itu, mendurhakai ayat-ayat itu, tidak membenarkan ayat-ayat itu. Kemarahan Allah itu jauh lebih marah ketika melihat nabinya dijalimi. Makanya Allah sampaikan pada saat ini, siapapun penjalim Al-Quran, siapapun itu yang membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, melecehkan Al-Quran, meludai Al-Quran, tanpa malu merobek Al-Quran lalu mengelap kelaminnya dengan Al-Quran, kelak mereka akan digiring oleh Allah di hari penghisapan itu untuk sampai kepadanya dengan dibelenggu oleh rantai-rantai yang sebesar, rantainya kecil namun beratnya luar biasa, maksimal, sangat maksimal. Penderitaan mereka itu hanya untuk menghadap Allah itu seperti itu. Dan dua ayat yang sudah kita bahas ini di ayat di surat Al-Qiyamah, ini benar-benar hanya mereka yang maaf saja nih, bukan mengkasta-kastakan ilmu pengetahuan, mengkasta-kastakan intelijensi manusia. Ini hanya bisa dipikirkan, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berpengetahuan, berpendidikan. Karena Allah paham betul kalau yang mereka tidak berpendidikan, yang miskin, yang gembel, terus menghina Muhammad, wajar, mungkin pengetahuannya kurang, mungkin pengetahuannya tidak lengkap, mungkin pengetahuannya tidak maksimal. Tapi ketika pembesar-pembesar ini yang kurang ajar ini kepada Rasulullah, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kekuasaan berusaha menindas Rasulullah, karena Rasulullah dilindungi Abdul Muthalib, dilindungi Abu Thalib, dilindungi Khadijah, lalu kemudian setelah tiada dilindungi sahabatnya termasuk Abu Bakar dan kawan-kawan. Luar biasa dalam menjalimi umatnya Rasulullah. Maka Allah sentilnya hanya, hei, engkau dulu hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, dan tanpa bantuanku manimu itu akan tidak bisa tertumpah. Sudah kita temukan ayat-ayat seperti itu, sudah kita bahas. Kau kan tahu nih, kau kan berpengetahuan. Tahu nggak kalau mani itu kemudian melekat di dalam rahim itu, lalu aku ciptakan kalian, lalu aku sempurnakan kalian, sehingga kalian bisa bertingkah laku sombong, berperilaku pongah, tidak setengah-setengah dalam menjalimi Rasulullah dan umatnya. Sampai jelep, kalau istilah bahasa orang lagi ditikap itu, jelep ke dalam hati para pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Kemarahan Tuhannya Muhammad kepada mereka, kemarahan yang berintelektual tinggi, berpengetahuan tinggi, sangat. Karena sekali lagi Al-Quran itu mustahil, ya sekali lagi nih sudah diterangkan, ketika Rasulullah datang, ketika Al-Quran datang, itu yang namanya orang bodoh seharusnya sudah tidak ada lagi. Yang namanya orang miskin itu seharusnya tidak ada lagi. Kalau mereka benar-benar memahami hakikat dari Al-Quran, memahami kebenaran dari Al-Quran. Tapi jika semua seperti itu, lalu apa kerjaan iblis? Kan kemudian begitu. Jadi sekali lagi, hidup ini hanya permainan. Tokoh penjahatnya iblis laknatullah, tokoh jagoannya para nabi, dan wasit di belakang mereka itu adalah Allah. Tinggal kita mau memilih siapa, kita tinggal mau mengikuti siapa, kita tinggal mau meneriakan kebenaran yang mana. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia, untuk memperingatkan para pendurhaka Al-Quran,
cukup sentil, hai, kau hanya setetes mani. Alhamdulillahirabbil alamin.